Oke, perkenalkan White. Perkenalkan, nama saya Richard Ender Roberto. Saya akan menjelaskan sedikit materi-materi yang dipelajari selama semester 1 ini untuk memenuhi ujian akhir semester program studi ekonomi pembangunan STI Bulungan Tarakan, mata kuliah ekonomi pengantar ekonomi. Baiklah, adapun materi yang saya akan jelaskan, yang pertama introduction makroekonomik, yang kedua agregat demand dan agregat supply, yang ketiga saving, investment, dan financial system, yang keempat unemployment, yang kelima monetary policy dan fiscal policy. Kita langsung ke materi yang pertama. Oke, makroekonomi itu memusatkan perhatiannya pada perilaku individu dan perusahaan secara keseluruhan dan kegiatan perekonomiannya, seperti tingkah laku seluruh produsen dan konsumen, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang agregat demand dan agregat supply. Yang pertama, agregat demand. Demand adalah persamaan yang menjelaskan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dan semua faktor yang mempengaruhinya. Dan rumusnya seperti ini. Dan modelnya bisa dilihat seperti ini juga. Berikutnya supply. Supply di sini menghubungkan harga barang di pasar dengan ceteris paribus, jumlah barang yang ditawarkan produsen. Bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun naik juga. Adapun faktor yang mempengaruhi ceteris paribus, yang pertama itu pajak, subsidi, dan teknologi. Seperti ini gambarannya jika ada faktor yang mempengaruhi ceteris paribus. Oke, materi selanjutnya itu tentang saving, investment, dan financial system. Yang kita bahas pertama tentang financial system. Financial system, jika diterjemahkan di bahasa Indonesia, yang berarti artinya yaitu sistem keuangan. Sistem keuangan adalah lembaga-lembaga yang membantu untuk melakukan penyesuaian antara tabungan seseorang dengan investasi yang dibutuhkan orang lain. Financial system terbagi menjadi dua. Yang pertama financial market dan yang kedua financial intermediary. Yang pertama kita bahas yaitu tentang financial market. Financial market adalah lembaga keuangan di mana seorang itu menabung. Dia secara langsung bisa menawarkan dana kepada seseorang yang ingin. Ada dua pasar yang sangat penting dalam perekonomian. Yang pertama itu obligasi dan pasar saham. Ini obligasi atau disingkat sebagai bond, BOND. Nah, di sini yang meminjam akan diberikan sertifikat utang sebagai kewajiban untuk membayar dan pemegang obligasi tersebut. Obligasi ini bisa dijelaskan sebagai surat jangka menengah dan jangka panjang dan dapat tangankan. Si janji atau dari pihak tersebut yang untuk dapat membayar imbalan yang sudah dipinjamkan oleh si penerbit atau yang sudah membuat surat sertifikat tersebut agar dapat melunasi utang atau pinjaman yang dipinjam oleh peminjam untuk membayar melunasi pembayaran pinjamannya. Ya, saham. Saham di sini, saham ini merupakan klaim terhadap laba yang terdapat dalam perusahaan. Contoh, perusahaan PT Maju Terus menjual 1000 lembar saham. Nah, setiap perwakilan itu diwakili jadi 1/1000 perwakilan dari perusahaan tersebut. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat Kalimantan Utara di situ ada di peringkat 5. Financial intermediary adalah lembaga keuangan di mana para penabung secara tidak langsung dapat memberikan dana kepada para peminjam. Perantara keuangan yang penting di dalam sini adalah dalam perekonomian yaitu bank. Kerjaan utama bank adalah menyimpan dana orang yang ingin menabung yang disebut debitur dan menggunakan dana tersebut
untuk dipinjamkan kepada orang yang ingin meminjam atau disebut kreditur. Dan saat ini pun bank sudah menyediakan berbagai produk dan layanan. Dan bank pun dibagi jadi seperti bank sentral, bank syariah, bank umum atau bank swasta atau bank pembangunan. Saving atau tabungan dan investment atau investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan jangka panjang dalam PBD atau Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX dan standar hidup suatu negara. Tabungan dan investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Di sini suku bunga menyeimbangkan supply dan demand. Apabila suku bunga rendah, maka supply akan turun dan demand akan naik. Begitupun sebaliknya. Oke, materi selanjutnya yaitu unemployment atau pengangguran. Pengangguran di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Pengangguran friksional timbul karena pekerja di situ mencari yang sesuai minat dan sesuai keterampilannya. Sedangkan pengangguran struktural timbul karena di situ sudah banyak memadai atau sudah memenuhi kapasitas dan banyak yang menginginkan pekerjaan di suatu tempat yang diminatinya tapi sudah memenuhi standar atau penuh kapasitasnya. Jadi seperti inilah model diagram pengangguran akibat upah di atas keseimbangan. Jadi dapat kita simpulkan, jika pegawainya lebih banyak, maka lebih sedikit pembayaran upahnya. Sedangkan jika pegawainya lebih sedikit, maka lebih besar upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu monetary policy dan fiscal policy. Yang pertama kita bahas yaitu tentang monetary policy atau kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi setiap tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Maka dikatakan bahwa instrumen variabel adalah M, yaitu adalah jumlah uang yang beredar, yang disebut juga penawaran uang. Yang berikut, kebijakan fiskal adalah semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dan atau pajak, mempunyai pajak atau TX, transfer payment atau TR, pengeluaran pemerintah atau G. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.